Hai Augers, apa kabar? Apakah Anda masih tetap antusias dan semangat dalam melakukan segala sesuatu yang dipercayakan dalam hidup Anda? Baik sebagai seorang anak di rumah bersama dengan orang tua dan keluarga, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi, bahkan sebagai seorang pekerja. Hari ini saya rindu untuk membagikan berkat Tuhan dalam hidup Anda. Dan berkat Tuhan ini juga yang memberkati hidup saya hari-hari ini. Dalam Alkitab diceritakan ada seorang wanita yang luar biasa, yang memiliki background yang berbeda dari penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Ya, dia adalah Esther. Esther memiliki background keluarga yang sederhana. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda. Kemudian dia diangkat menjadi anak oleh pamannya Mordekai. Dan akhirnya dia harus meninggalkan bangsanya, dia tinggal di negeri asing. Wow, pasti dia ada dalam kebimbangan, kecemasan, ketakutan, karena dia harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Tapi tidak sampai di situ. Dia diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang langka, yaitu menjadi ratu di usia mudanya di kerajaan Persia. Tambah galau mungkin Esther hari itu, tambah dilema mungkin Esther hari-hari itu, karena keadaan yang serba tidak menentu dalam hidupnya, serba membingungkan dalam hidupnya. Tapi ada dua sikap hati yang kita bisa belajar dari kehidupan Esther pada saat itu. Yang pertama, selama beberapa waktu mungkin kita tidak mengerti rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hanya karena kita tidak mengerti apa yang terjadi, bukan berarti Tuhan itu tidak bersama-sama dengan kita atau Tuhan tidak peduli dalam hidupnya kita. Karena dalam firman Tuhan berkata di Yosua 1 ayat 9, perkataan Tuhan kepada Musa hari itu, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Sama seperti Tuhan berkata kepada seorang Musa, Tuhan berkata kepada seorang Esther juga, bahkan Tuhan juga berkata kepada setiap kita orang muda saat ini. Apapun keadaan kita, mungkin kita tidak bisa melihat finishnya. Mungkin kita bingung, kok hari-hari ini saya harus tinggal di rumah 24 jam bersama dengan keluarga yang saya akhirnya bisa melihat keadaan keluargaku kok bisa kacau seperti ini. Keadaan keluargaku bisa tidak ideal seperti ini. Mungkin papa mamaku bertengkar. Mungkin saudara-saudaraku saling tidak enakan satu dengan yang lain. Atau keadaan kampusku yang tidak. Kapan ya saya bisa kuliah fisik lagi? Saya harus kuliah online yang fasilitasnya mungkin tidak menentu dan sebagainya. Atau kita yang di dunia pekerjaan, perekonomian berubah. Mungkin kita juga ada yang harus berhenti dari pekerjaan. Keadaan serba tidak menentu. Tapi firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu berbicara tentang apa? Dekat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Maka kita akan menemukan kekuatan yang baru setiap hari di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu saya mendorong setiap kita orang muda. Apapun profesi kita. Apapun latar belakang kita hari-hari ini. Apapun kondisi kita hari-hari ini. Dekatlah dengan Tuhanmu. Percayalah kepada Tuhan. Walaupun keadaan tidak seideal yang engkau inginkan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan tepat pada waktu, kepada hidupmu. Yang kedua yang kita bisa belajar dari sikap hati seorang Esther yaitu ketika kita memahami tujuan Tuhan, maka kita akan memiliki keyakinan bahwa ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Yes, Esther ketika dia tahu tujuan Tuhan, kenapa Tuhan bawa dia di negeri asing, dia harus menjadi ratu di kerajaan Persia. Dia tahu bahwa saya dipanggil ternyata untuk membebaskan bangsaku dari kebinasaan. Karena kalau Anda baca di kitab Esther diceritakan bagaimana pamannya tuh ngomong ke Esther kayak gitu lewat perantara. Bangsamu ini terancam akan dibunuh, satu-satunya orang yang bisa menolong bangsamu yaitu kamu, karena kamu ratu dan kamu bersama-sama dengan raja. Hanya kamu yang bisa ngomong sama raja untuk membebaskan bangsamu. Ketika dia tahu, oke, saya tahu tujuan Tuhan. Kenapa saya harus ada di tempat ini? Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus mencari cara. Saya harus mencari hikmat Tuhan. Saya harus menggali potensiku untuk hari ini menolong bangsaku. Sama halnya dengan kita orang muda.
Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita hari-hari ini, kita harus tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Supaya ketika kita tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya kita tidak menjadi orang muda yang pasif. Kita tidak menjadi orang muda yang kebingungan. Tapi kita menjadi orang muda yang berani untuk percaya, oke, ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas dalam hidupnya saya. Dan setelah itu akan muncul inisiatif untuk kita bertindak, melakukan perkara-perkara yang besar, melakukan hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Lewat apa? Potensi kita yang digali, kapasitas kita yang diperlebar, talenta kita yang hari ini kita persembahkan untuk Tuhan. Engkau yang mungkin orang muda yang hari-hari ini kuliah banyak waktu di rumah, ayo gali potensimu. Gali talentamu. Engkau yang mungkin selama ini ternyata saya ini suka dengar musik. Ya sudah, dengarkan musik, belajar musik. Engkau yang hari-hari, oh ternyata saya ini suka desain di HP walaupun cuma pakai aplikasi-aplikasi yang sederhana. Pertajam potensimu. Lihat referensi-referensi tentang desain dan sebagainya. Atau engkau yang suka YouTube. Engkau mungkin suatu saat bisa menjadi YouTubers di kota Ambon. Tidak ada yang mustahil, saudara. Apapun Tuhan bisa kerjakan. Yang penting engkau tahu tujuanmu dan engkau melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Akhirnya saudara, saya mau katakan kepada setiap kita firman Tuhan di Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tidak ada musim atau keadaan yang sengaja Tuhan berikan tanpa tujuan dalam hidup kita. Tapi semuanya bertujuan untuk kita mengenapi rencananya. Untuk itu tetap semangat, tetap antusias, jaga hidupmu. Kita akan bertemu di sebuah musim yang berbeda dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita sebagai orang-orang muda. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati dan God bless you.